Halo. Sering tiba semula tadi pencet. Ada. Bukan nih. Ya Allah. Bareng-bareng lah soalnya. Tuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bertiga ingin mempresentasikan tugas proyek fundamental data analis kami yang berjudul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga di sini ingin mempresentasikan hasil proyek kami di mata kuliah fundamental data analis yang berjudul implementasi K-means clustering untuk segmentasi wisata virtual. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Ahdika Rubiansyah, dengan NIM 19241145. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dengan NIM 19240943. Perkenalkan, nama saya Satrio Dwi Prakoso dengan NIM 19241115. Oke, tadi cukup perkenalan dari kami. Sekarang kita akan masuk ke bagian presentasi. Untuk bagian awal, yaitu latar belakang, akan dijelaskan oleh rekan kami, Ikhwan. Oke, baik. Di sini ada latar belakang yang mendasari proses pembuatan proyek yang kami lakukan. Yang pertama, di sini ada ledakan data wisata. Seperti yang kita tahu, Bogor memiliki lebih dari 2.000 wisata yang tersebar luas, yang menyebabkan informasi overload bagi wisatawan. Dan yang kedua, di sini ada inefisiensi perjalanan, persebaran lokasi yang acak dan kemacetan membuat wisatawan sulit merencanakan rute yang efektif. Dan yang ketiga, di sini ada ketimpangan popularitas. Seperti yang kita tahu, terjadi fenomena tourist traps, fish hidden gems, akibat promosi yang tidak merata. Dan adapun solusi untuk data mining, yang diperlukan metode clustering immense untuk mengelompokkan wisata berdasarkan kedekatan lokasi dan tingkat popularitas secara otomatis, dan menghasilkan tujuan akhir yang ingin kami gapai, yaitu menghasilkan segmentasi wilayah untuk rekomendasi paket wisata yang efisien dan juga strategi pemasaran promosi yang merata. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Bogor mempunyai ribuan tempat wisata, tapi seringkali wisatawan bingung memilih rute karena lokasi yang melebar. Ada yang macet sekali, ada yang sepi. Tujuan kami adalah menggunakan algoritma K-means untuk membagi wisata Bogor menjadi zona-zona strategis. Agar perjalanan wisata lebih efisien, dataset yang kami pilih adalah data wisata Bogor lengkap, karena punya data koordinat yang wajib ada untuk pemetaan lokasi. Masuk ke dalam deskripsi masalah. Kabupaten dan Kota Bogor memiliki lebih dari 2.000 objek wisata yang tersebar luas. Namun, kondisi ini justru menyulitkan wisatawan dalam merencanakan perjalanan yang efisien, karena lokasi antar destinasi yang seringkali berjauhan dan tidak terpetakan dengan baik. Selain kendala jarak, terjadi juga ketimpangan kunjungan yang cukup ekstrim, dan di mana wisatawan cenderung menumpuk pada lokasi-lokasi yang viral saja, yang menyebabkan kemacetan parah, sementara banyak destinasi potensial lainnya justru sepi pengunjung karena kurangnya exposure informasi mengenai zonasi wisata di sekitar. Alasan kami memilih data wisata Bogor lengkap ini karena memiliki kelengkapan atribut geospasial berupa latitude dan longitude yang merupakan syarat mutlak bagi algoritma K-means untuk dapat menghitung jarak dan melakukan segmentasi wilayah secara presisi. Selain itu, dataset ini memuat volume data yang representatif sebanyak 2093 baris dengan menyertakan variabel vital berupa jumlah rating dan nilai rating, sehingga memungkinkan analisis pengelompokan yang tidak hanya berbasis
lokasi geografis, tapi juga mempertimbangkan tingkat popularitas destinasi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian prakteknya. Di sini kami menggunakan 11 library. Di sini yang pertama ada import pandas ASPD. Import pandas itu untuk memanipulasi dan menganalisis data dalam bentuk data frame. Yang kedua ada NumPy untuk memanipulasi data dalam bentuk array. Selanjutnya ada import, ada Matplotlib dan Seaborn untuk gunanya untuk visualisasi data. Selanjutnya kita juga mengimpor trend test split untuk membagi data uji dan data latih. Selanjutnya kita juga mengimpor Kamins untuk model Kaminnya sendiri. Kita juga mengimpor standar scalar untuk standarisasi data. Dan yang lainnya kita mengimpor Silhouette Score, Davis-Baldwin, Kalinski, Haraba Score, dan lain-lain untuk keperluan modeling. Oke, selanjutnya kita hubungin Google Drive kita ke Google Colab. Selanjutnya kita baca datanya pd.read.csp karena kita datanya CSV. Terus kita baca datanya, di sini terdapat 10 kolom. Yang pertama ada kolom nama tempat wisata, kategori, preferensi, kecamatan, kabupaten kota, rating, jumlah rating, link, latitude, dan longitude. Selanjutnya ada DF Isnul itu buat memeriksa apakah ada nilai dataset yang kosong. Iya. Ya, di sini yang kosong ada di kolom rating dan jumlah rating dengan nilai yang sama yaitu 73. Selanjutnya ada data fill. Nah, data fill itu untuk pengisian data yang kosong untuk kolom dengan tipe numerik saja yang akan diisi dengan nilai rata-rata yang ada pada variabel tersebut. Di sini kenapa kosong? Karena sudah terisi datanya. Di sini kosong karena datanya sudah terisi. Di semua data sudah bersih. Jadi semua datanya sudah bersih. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita membuat fitur. Di sini kami mengambil 3 fitur, yaitu kolom latitude, longitude, dan jumlah rating. Lalu kita masukkan ke dalam variabel X untuk fiturnya, dan kita juga bikin variabel Y untuk target, yaitu rating. Selanjutnya kita membuat untuk standarisasi data atau scaling agar model kami bisa berjalan dengan baik. Oke, untuk kode yang ini yaitu kode untuk membagi data latih dan data uji. Di sini kita data ujinya mengambil 20% dan untuk data latihnya kita mengambil sisanya yaitu 80%. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan pembagian klaster. Di sini kami membagi data ke dalam 5 klaster. Setelah dibagi ke 5 klaster, kami dilatih dengan kode seperti ini. Setelah klaster berhasil, kelima klaster itu dimasukkan ke variabel label. Dan variabel label itu dimasukkan ke data frame atau DF cluster untuk keperluan visualisasi data. Oke, gas. Oke, setelah data
dipakai model Cummins, kita langsung masuk ke bagian visualisasi data. Di sini ada visual peta segmentasi wisata Bogor. Di sini bisa kita lihat banyak sekali titik-titik. Di sini setiap titik itu mewakili satu tempat wisata di di wilayah Bogor. Untuk klaster pertama yaitu yang warna ungu, itu mewakili tempat wisata yang sangat populer atau banyak dikunjungi wisatawan. Untuk klaster yang kedua yaitu yang berwarna biru tua, itu adalah objek wisata alam atau yang sulit dijangkau, tapi sangat populer. Untuk klaster yang ketiga yang berwarna hijau tua, itu adalah tempat wisata di daerah perkotaan atau yang banyak transportasi. Untuk klaster yang keempat yaitu hijau muda, di sini tidak terlalu kelihatan, tapi itu mengidentifikasi itu tempat wisata edukasi atau budaya. Untuk klaster yang terakhir yaitu yang berwarna kuning, itu menandakan tempat wisata yang jarang sekali terekspor wisatawan atau kurang populer. Di sini bisa kita lihat ini adalah visualisasi dengan sumbu X longitude atau garis bujur dan sumbu Y latitude atau garis lintang. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke tahapan mengecek silhouette score, Davis-Baldwin score, Kalinski-Haraba score, adjusted run score, normalized mutual impulse score. Untuk hasilnya di sini untuk silhouette score-nya ada di angka 0,36 sekian. Ini menandakan bahwa klasterisasi yang sangat wajar. Dan untuk selanjutnya untuk skor Davis-Baldwin-nya itu ada di angka 0,76 sekian, yang menandakan angka ini sangat baik di klasterisasi. Untuk selanjutnya untuk Kalinski-Haraba score kita dapat di angka 1048. Ini angka yang sangat bagus sekali. Dan untuk angka adjusted random score-nya ini 0,00 sekian, ini tidak terlalu relevan dengan data kita. Untuk ini juga normalized mutual score tidak terlalu relevan karena ini untuk mengecek korelasi saja. Selanjutnya di sini ada bagian visualisasi data yang lain. Bisa gitu ya? Bisa coba. Ini. Oke. Ini ada visualisasi yang pertama yaitu garis lintang atau latitude dengan rating. Di sini bisa kita lihat lokasi wisata dengan garis lintang segini ratingnya berapa gitu. Ini ada garis bujur atau yang itu dengan rating sama seperti tadi. Di sini juga ada visualisasi data jumlah rating dengan rating. Bisa kita lihat sumbu X-nya itu jumlah rating dan sumbu Y-nya itu rating. Dan ini untuk visualisasi data yang sebelumnya itu peta wilayah longitude dan latitude atau garis bujur dan garis lintang. Adapun kesimpulan yang kami dapat, proyek ini berhasil menerapkan algoritma Cummins clustering untuk melakukan segmentasi terhadap 2093 destinasi wisata di Bogor.
Algoritma ini efektif mengelompokkan objek wisata yang memiliki kemiripan, karakteristik lokasi, dan popularitas ke dalam 5 klaster strategis. Hasil segmentasi ini dapat dimanfaatkan secara langsung oleh wisatawan untuk menyusun paket perjalanan yang efisien waktu, serta oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mempromosikan area-area potensial hidden gems yang selama ini tertutup oleh dominasi area wisata viral, tourist traps. Oke, mungkin itu saja video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you.